Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Kreator 8 2ST2 yang beranggotakan Muhammad Ilhamsyah, Rizky Riza Ridwansyah, Muhammad Ahyarul Umamin, dan Sherina Rafidah Hirunisa akan membawakan tutorial mengenai model robas linier menggunakan RStudio. Robust regression. Robust regression adalah alternatif dari least square regression ketika data terkontaminasi dengan outlier atau pengamatan yang berpengaruh, dan juga dapat digunakan untuk tujuan mendeteksi pengamatan yang berpengaruh. Contoh penggunaan robust regression. Prosedur robust regression juga berguna ketika analisis regresi otomatis diperlukan. Misalnya, instrumen pengukuran kompleks yang digunakan untuk pemeriksaan medis internal harus dikalibrasi untuk setiap penggunaan. Tidak ada waktu untuk identifikasi menyeluruh dari kasus-kasus outlier dan analisis pengaruhnya, atau untuk pertimbangan yang cermat tentang tindakan perbaikan. Sebaliknya, kalibrasi regresi otomatis harus digunakan. Prosedur robust regression akan secara otomatis menjaga terhadap pengaruh yang tidak semestinya dari kasus-kasus outlier dalam situasi ini. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah robust regression selalu lebih baik? Jawabannya, jika tidak ada outlier, maka regresi robust akan memberikan hasil yang serupa dengan regresi linear biasa, walaupun ini sedikit kurang tepat. Namun, jika ada outlier, maka regresi robust akan memberikan hasil yang lebih andal karena menghasilkan minim bias. Metode estimasi dalam robust linear model. Metode estimasi dalam robust linear model menurut Chen pada tahun 2002 ada 5. Yang pertama, ada estimasi M atau Maximum Likelihood Type. Estimasi M ini dipegang oleh Huber pada tahun 1973. Estimasi ini menganalisis data dengan mengasumsikan bahwa sebagian besar data terdeteksi sebagai pencilan pada variabel independennya. Estimasi M ini mempunyai sifat yang cenderung sensitif terhadap leverage. Kemudian yang kedua ada estimasi S atau scale. Estimasi S merupakan metode dengan high breakdown point yang dikenalkan oleh Rousseau and Yohai pada tahun 1984. Breakdown point merupakan ukuran proporsi minimal dari banyaknya data yang terkontaminasi pencilan dibandingkan seluruh data pengamatan. Dengan nilai breakdown yang sama, S regresi lebih baik dalam menangani leverage, namun efisiensinya lebih rendah jika dibandingkan dengan M regression. Yang ketiga ada estimasi MM atau Method of Moment. Estimasi MM dikenalkan oleh Yohai pada tahun 1987. Metode ini merupakan penggabungan antara metode S dan metode M. Karena merupakan gabungan antara estimasi S dan estimasi M, metode MM mempunyai sifat yang lebih resisten terhadap leverage, namun mempunyai efisiensi yang lebih tinggi. Yang keempat ada estimasi LDS atau Least Dream Squares. Metode dengan high breakdown point ini dikenalkan oleh Rousseau pada tahun 1984. Metode ini mempunyai efisiensi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan metode S. Kemudian metode estimasi yang terakhir ada estimasi LMS atau Least Median of Squares. Estimasi LMS dikenalkan oleh Yohai pada tahun 1987. Metode ini juga seringkali disebut sebagai metode kuadrat median terkecil. Metode LMS merupakan salah satu penaksir regresi robust dengan breakdown point yang tinggi. Nah, pada tutorial kali ini kita akan fokus pada soal dan pembahasan terkait 3 metode, yaitu metode M, metode S, dan metode MM. Agar lebih mudah untuk memahami model robas linier, kami sajikan contoh soal sebagai berikut. Berikut terdapat data kriminalitas yang terdapat dalam Statistical Methods for Social Science 3rd edition, yang berisikan beberapa variabel, antara lain
ID negara bagian dengan variabel SID, nama negara bagian dengan variabel ID, kejahatan berat per 100.000 orang dengan variabel crime, pembunuhan per 1 juta orang dengan variabel murder, persentase penduduk yang tinggal di area metropolitan dengan variabel PCT Metro, persentase penduduk kulit putih dengan variabel PCT White, persentase penduduk dengan tingkat pendidikan SMA atau di bawahnya dengan variabel PCTHS, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dengan variabel poverty, dan persentase penduduk dengan status single parent dengan variabel single. Pada tutorial kali ini, akan digunakan variabel poverty dan single untuk memprediksi variabel crime. Nah, data tersebut berisikan 51 observasi yang dirangkum ke dalam tabel sebagai berikut. Pada tutorial kali ini, kita akan menggunakan aplikasi RStudio untuk melakukan pengolahan data. Pertama-tama, kita harus menginput data crime ke dalam lembar kerja kita dengan nama variabel data. Caranya adalah menggunakan fungsi read_csv. Lalu file choose yang digunakan untuk memilih file dari direktori dan header-nya adalah true sebab data yang kita memiliki nama kolom. Kita dapat melihat data dengan menggunakan fungsi view. Lalu akan muncul di jendela berikutnya dan terlihat variabel-variabel yang diketahui dalam soal tadi. Apabila hanya ingin mengetahui apa saja nama variabel dalam data, dapat digunakan fungsi names, sehingga muncul variabel-variabel dalam data. Selanjutnya, kita perlu melakukan identifikasi pada data dengan fungsi summary. Di sini terlihat masing-masing ringkasan pada tiap variabel. Dapat dilihat jika ringkasan tersebut berisi minimal, kuartil pertama, median, min, kuartil ketiga, dan maksimal dari tiap variabel. Sekarang kita melakukan estimasi model menggunakan regresi OLS. Untuk estimasi model regresi, kita beri nama fit OLS, lalu dilanjutkan dengan fungsi LM atau linear model. Nah, karena pada soal tadi variabel poverty dan single digunakan untuk memprediksi variabel crime, maka tuliskan crime, poverty plus single, dan datanya sama dengan data. Lalu summary dari fit OLS digunakan untuk melihat ringkasan dari linear model tersebut. Dari output tersebut didapatkan model yakni Y sama dengan min 1368,189 plus 6,787 poverty plus 166,373 single. Selanjutnya kita melakukan uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas residual dengan menggunakan uji Shapiro-Wilks yang dilakukan dengan fungsi Shapiro test. Lalu kita masukkan fit OLS residuals. Selanjutnya kita uji homoskedastisitas dengan menggunakan library LM-test. Apabila belum memiliki library tersebut, kita dapat menginstal terlebih dahulu di bagian package. Setelah itu kita gunakan fungsi bp-test. Asumsi selanjutnya adalah autokorelasi residual dengan menggunakan fungsi dw-test. Karena data yang kita miliki variabelnya lebih dari 2, maka kita lakukan uji multikolinearitas untuk melihat korelasi antar variabel. Kita menggunakan library char, lalu fungsi viv. Pada uji asumsi normalitas residual menggunakan Shapiro test, didapatkan p-value sebesar 0,109. Karena p-value-nya lebih besar dari alfa, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95%, residualnya berdistribusi normal. Uji asumsi kedua adalah homoskedastisitas, yang menguji apakah asumsi kehomogenan varians residual terpenuhi atau tidak. Dari output sebelumnya, didapatkan p-value sebesar 0,0003588. Karena p-value-nya bernilai lebih kecil dari alfa, maka keputusannya adalah tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95%,
asumsi kehomogenan varian residual tidak terpenuhi. Kemudian dilanjutkan dengan Durbin-Watson test atau uji apakah terdapat autokorelasi residual. Dari output sebelumnya didapatkan p-value sebesar 0,5258. Karena p-value-nya bernilai lebih besar dari alfa, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95%, tidak terdapat autokorelasi pada residual. Adapun uji asumsi yang terakhir yaitu untuk mengetahui apakah asumsi multikolinearitas terpenuhi atau tidak, didapatkan nilai VIF untuk variabel poverty dan single sebesar 1,4305. Karena VIF-nya bernilai kurang dari 10, maka gagal tolak H0. Kesimpulannya, dengan tingkat kepercayaan 95%, asumsi multikolinearitas untuk kedua variabel terpenuhi. Dari hasil uji asumsi klasik, didapati bahwa asumsi normalitas residual, non-autokorelasi, dan multikolinearitas terpenuhi, sedangkan asumsi homoskedastisitas residualnya tidak terpenuhi. Selanjutnya, kita melakukan pendeteksian outlier pada data dengan menggunakan plot. Setelah dijalankan, maka akan muncul plot residual versus fit, normal QQ plot, scale location, dan residual versus leverage. Untuk memperjelas plot, kita dapat menggunakan library OLSRR dengan fungsi OLS plot Cooks bar. Dari plot ini, terdapat data outlier pada data ke-1, data ke-9, data ke-25, dan data ke-51. Nah, karena terbukti bahwa terdapat outlier pada data, kita dapat menggunakan regresi robust. Selanjutnya kita akan mencari regresi robust dengan menggunakan 3 estimasi, yaitu estimasi M, estimasi S, dan estimasi MM. Untuk yang pertama yaitu menggunakan estimasi M, diperlukan 2 buah package yaitu MAS dan SFS MESC. Nah, kemudian kita library package ini. Selanjutnya kita definisikan sebuah variabel yaitu STM dengan fungsinya RLM dan sintaksnya seperti ini untuk mencari regresi robust dengan menggunakan estimasi M. Dan kita estimasi, maksudnya kita summary STM ini akan didapatkan hasil untuk B0-nya sebesar min 1423, B1-nya sebesar 8,8677, dan B1-nya 168,9858. Sehingga persamaan regresi robust menggunakan estimasi M ini akan seperti ini. Untuk interpretasi dari nilai-nilai ini yaitu yang pertama 8,87 ini berarti ketika persentase kemiskinan meningkat 1%, maka menyebabkan tingkat kriminalitas akan meningkat sebesar 8,87. Untuk yang kedua, nilai 168,98 ini berarti ketika persentase jumlah penduduk yang berstatus single meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan tingkat kriminalitas sebesar 168,98. Nah, selanjutnya kita bisa melihat iterasinya dengan menggunakan function print. Di sini terlihat hasilnya bahwa data ini akan convergent pada iterasi yang ke-13. Nah, untuk pada summary STM ini tidak menampilkan hasil dari p-value dari masing-masing variabel, sehingga untuk memudahkan uji F-nya kita perlu mencari nilai p-value dari masing-masing variabel dengan menggunakan F-ROB test dengan sintaksnya seperti ini. Untuk yang pertama, variabel property akan didapatkan hasil nilai p-value-nya sebesar 0,285. Nilai ini lebih besar dari nilai alfanya yaitu 0,05. Sehingga keputusannya gagal tolak H0. Dengan demikian, variabel poverty ini tidak mempengaruhi secara signifikan variabel crime. Dan untuk yang kedua, untuk variabel single didapatkan hasil nilai p-value-nya mendekati 0, sehingga p-value ini kurang dari alpha. Dengan didapatkan keputusan tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel single ini mempengaruhi secara signifikan variabel crime.
Selanjutnya kita akan memplot untuk mengetahui observasi mana saja yang merupakan outlier. Pertama kita partisi, kemudian kita plot estimasi M-nya. Di sini bisa kita lihat. Nah, di sini terlihat bahwa observasi ke-9, ke-25, dan ke-51 ini merupakan outlier pada regresi robust dengan menggunakan estimasi M. Selanjutnya kita akan menggunakan estimasi S untuk mencari regresi robustnya. Diperlukan package robust base dan kita attach. Kemudian selanjutnya kita definisikan sebuah variabel yaitu ESTS. Nah, untuk mencari regresi robust menggunakan estimasi S ini digunakan function lmrop dengan sintaks seperti ini. Tapi di sini metodenya yaitu sama dengan S. Kemudian kita run, kita summary, didapatkan hasil untuk regresi robust estimasi S ini nilai interceptnya sebesar min 931,93 atau ini merupakan nilai B0, kemudian untuk B1-nya 15,83, kemudian B2-nya 112,46. Nah, dari nilai-nilai ini akan didapatkan persamaan regresi robustnya yaitu YI sama dengan min 931,93 ditambah 15,83 X1 ditambah 112,46 X2. Untuk interpretasinya yaitu yang pertama 15,83 ini berarti ketika persentase kemiskinan meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan tingkat kriminalitas sebesar 15,83 dengan asumsi variabel single tetap atau konstan. Nah, dan yang kedua 112,46 berarti nilai ketika persentase jumlah penduduk yang berstatus single meningkat sebesar 1%, maka akan meningkatkan tingkat kriminalitas sebesar 112,46 dengan asumsi variabel poverty tetap atau konstan. Selanjutnya kita akan lihat plotnya. Nah, di sini kita bisa melihat plot-plotnya. Terlihat bahwa outlier pada regresi robust menggunakan estimasi S ini terletak pada observasi ke-9, ke-25, dan ke-51. Dan yang terakhir yaitu menggunakan estimasi MM. Pada estimasi MM kita bisa menggunakan dua buah function yaitu lmrop maupun rlm. Untuk yang pertama function lmrop, kita definisikan sebuah variabel dengan nama estmm, kemudian fungsinya lmrop dengan sintaks seperti ini. Metodenya yaitu mm, kemudian kita running, kita summary dari estmm-nya akan didapatkan hasil nilai interceptnya di negatif 1539,64 yang merupakan nilai B0-nya, kemudian 11,466 yang merupakan nilai B1-nya, dan B2-nya yaitu 176,569. Nah, dari nilai-nilai ini akan didapatkan sebuah persamaan regresi robust dengan menggunakan estimasi MM yaitu YI sama dengan min 1539,64 ditambah 11,466 X1 ditambah 176,569 X2. Untuk interpretasinya yang pertama 11,466 ini berarti ketika persentase kemiskinan meningkat sebanyak 1%, maka akan meningkatkan tingkat kriminalitas sebesar 11,466. Dan untuk yang kedua, ketika persentase jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 1%, maka akan meningkatkan tingkat kriminalitas sebesar 176,569 dengan asumsi variabel lainnya yang terdapat dalam model tetap atau konstan. Selanjutnya untuk uji parsialnya, pada package lmrop ini telah disediakan nilai p-value-nya, sehingga untuk poverty-nya
didapat nilai p-value-nya 0,22 yang lebih besar dari nilai alfanya yaitu 0,05, sehingga keputusannya gagal tolak H0. Dengan demikian dengan tingkat signifikansi 5%, variabel poverty ini tidak mempengaruhi secara signifikan variabel crime. Untuk yang kedua, yaitu variabel single, didapatkan value sebesar 8,8 dikali E pangkat negatif 10. Nilai ini merupakan nilai yang sangat kecil, maka bisa kita anggap mendekati 0, sehingga keputusannya tolak H0 karena nilai ini lebih kecil dari nilai alfanya yaitu 5%. Sehingga dengan demikian dengan tingkat signifikansi 5%, variabel single ini mempengaruhi secara signifikan tingkat kriminalitas. Selanjutnya kita plot untuk mengetahui mana yang outlier. Di sini kita bisa lihat bahwa terdapat 3 observasi yang merupakan outlier, yaitu observasi ke-9, 25, dan ke-46. Nah, untuk yang kedua yaitu dengan menggunakan function RLM. Hasilnya sama saja dengan menggunakan LMROB, akan tetapi bedanya pada function RLM tidak menampilkan hasil p-value-nya, sedangkan pada function LMROB menghasilkan nilai p-value-nya saja. Maksud saya menampilkan nilai p-value-nya. Di sini nilainya sama, yaitu sebesar min 1539, yang tadi sama min 1539. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi model. Nah, di dalam evaluasi model ini kita membandingkan nilai-nilai dari R-square adjective dan nilai Riemann square error atau RMSE-nya. Nah, untuk mencarinya sendiri, yang pertama yaitu R-square adjective. Nilai R-square adjective bisa didapat dari function sebelumnya, yaitu di LMROB ini. Jadi sudah menyediakan hasil dari nilai R-square adjective-nya. Akan tetapi untuk function RLM tidak ada menyediakan nilai dari R-square adjective-nya. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai RMSE atau Riemann square error ini, kita gunakan package yang bernama matrix. Nah, untuk teman-teman yang belum ada package-nya, silahkan di-install dulu terlebih dahulu, kemudian kita library. Nah, sebelum kita mencari RMSE-nya ini, kita buat dulu sebuah data frame yang berisikan nilai Y yang merupakan nilai dari variabel crime, kemudian nilai Y cap mm atau nilai predicted value-nya hasil dari estimasi menggunakan estimasi mm, kemudian Y cap m, dan kemudian Y cap s. Nah, untuk mencarinya sendiri pertama bisa kita gunakan seperti ini. Nah, di sini angka-angka ini merupakan merupakan persamaan yang dihasilkan dari masing-masing estimasi. Nah, di sini merupakan untuk estimasi mm-nya, di sini m, dan di sini s. Nah, kemudian kita run masing-masing persamaannya. Jadi dapat nilai-nilai Y cap mm-nya seperti di bawah ini. Dan untuk Y cap m, dan untuk Y cap s, dan kemudian kita buat data frame, kita namakan di sini yaitu perbandingan menggunakan data frame kemudian Y cap mm, Y cap m, kemudian Y cap s. Kita run. Nah, untuk mencari RMSE, pertama kita library dulu package matrix-nya. Nah, kita gunakan function RMSE, kemudian perbandingan, kita pilih variabel Y, kemudian perbandingan variabel Y cap mm. Jadi di sini untuk mencari nilai RMSE untuk estimasi mm. Nah, yang kedua ini nilai RMSE-nya untuk yang estimasi m. Dan yang terakhir yaitu untuk estimasi s. Nah, didapat nilai-nilai ini sebesar 239,533 untuk Y cap untuk estimasi mm-nya, nilai RMSE 2367494 untuk estimasi M-nya, dan kemudian yang terakhir 259,4711 untuk estimasi S-nya.
Selanjutnya kita akan membandingkan nilai dari R-square adjektif dan nilai RMSE atau root mean square error dari masing-masing estimasi. Sayang sekali di sini untuk estimasi M tidak ada nilai R-square adjektifnya dikarenakan pada function RLM itu tidak ada memunculkan nilai R-square adjektifnya. Akan tetapi kita bisa menggunakan nilai RMSE untuk menentukan model mana yang lebih baik. Lagi pula dengan menggunakan nilai RMSE ini kekuatannya lebih baik dibandingkan kita menggunakan nilai R-square adjektifnya untuk menentukan model mana yang lebih baik. Nah, semakin kecil nilai RMSE maka semakin baik model tersebut. Di sini nilai terkecilnya yaitu dimiliki oleh estimasi M sebesar 236,7494. Maka ditarik kesimpulan bahwa model dengan menggunakan estimasi M merupakan model yang lebih baik di antara model lainnya, yaitu model S dan model MM. Sekian tutorial model robust linear menggunakan RStudio dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.